Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM saya 1041654 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Wanita Subadra Abioso IRMT. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu merancang pusat batik Pekalongan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Pekalongan adalah kota batik. Istilah kota batik sudah dikenal sejak zaman dahulu karena dari berbagai daerah yang menjadi industri batik. Pekalonganlah yang saat itu mendapat julukan sebagai kota batik. Dalam RPJMD tahun 2016-2021, kota Pekalonganlah yaitu penghasil batik yang produktif yang terbesar ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri. Hal tersebut terbukti meratanya pengrajin dan pengusaha batik di setiap kelurahan di kota Pekalongan. Dan saat ini terdapat pengakuan UNESCO terhadap kota Pekalongan, yaitu pengakuan terhadap Pekalongan sebagai kota kreatif dunia untuk kerajinan kain batik. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Pekalongan tahun 2009-2029 pada pasal 49 ayat 4 dijelaskan bahwa akan dilakukan pengembangan kawasan pariwisata di Kota Pekalongan. Yang pertama yaitu pengembangan wisata belajar dan wisata belanja batik di Kota Pekalongan. Yang kedua yaitu pengembangan kerajinan kain tenun batik di Kota Pekalongan. Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan fasilitas untuk mengembangkan wisata belajar dan belanja batik serta kerajinan kain tenun batik di Kota Pekalongan. Dengan adanya pusat batik Pekalongan ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut dan diharapkan mampu menjadi tempat wisata yang menarik di Kota Pekalongan. Nama proyek yaitu Pusat Batik Pekalongan. Untuk lokasi site sendiri yaitu berada di Jalan Dr. Sutomo Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dengan luasan site yaitu 1,5 hektar atau 15.000 meter persegi. Dengan KDB 50%, KLB 0,2, KDH 10%, investornya pemerintah Kota Pekalongan. Yang bersumber dari RT/RW Kota Pekalongan tahun 2009-2029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema yang diterapkan pada perancangan Pusat Batik Pekalongan. Tema tersebut yaitu mengambil tema eduwisata. Untuk pengertian sendiri, yang pertama edukasi dan wisata. Edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahan diri, self direction akan aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru. Itu menurut Craven and Helm 1996 dalam Sulia 2002. Dan wisata sendiri yaitu adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tersebut untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dikunjungi dalam jangka waktu sementara, yaitu menurut Undang-Undang 2009 Bab 1 Pasal 1. Dengan tema eduwisata dalam perancangan Pusat Batik Pekalongan ini yaitu ingin memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam jenis batik, cara menenun batik, dan cara membatik. Dengan diterapkannya tema eduwisata tersebut diharapkan dapat mewadahi kegiatan wisata belajar dan wisata belanja. Untuk mewadahi beberapa hal tersebut, perencanaan bangunan harus memenuhi persyaratan eduwisata, seperti adanya wisata belajar dan belanja batik yang menarik, kegiatan workshop membatik yang menyenangkan, serta memberikan informasi yang jelas. Menurut Deliarti 2018, eduwisata ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakter edukasi sendiri memiliki karakter yaitu efisien, efektif, cepat, sederhana, tegas, mewadahi, dan harmonis kenyamanan. Dan menurut Damanik Weber 2006, yaitu karakter wisata yaitu unik, original, keantikan, dan keberagaman. Dari karakteristik edukasi dan wisata tersebut diimplementasikan pada beberapa unsur arsitektural yaitu dalam sirkulasi, hubungan antar ruang, fasilitas, suhu, pencahayaan, hubungan antar massa, penghawaan, bentuk, dan fasad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai block plan. Untuk block plan sendiri yaitu untuk sebelah kanan yaitu terdapat Tugu Batik Pekalongan dan perumahan gaya residence. Untuk sebelah kiri terdapat pusat grosir Gamer
Dan untuk seberang site yaitu terdapat Anugerah Steel Pekalongan. Potensi terhadap lokasi site sendiri yaitu yang pertama, lokasi site strategis karena berada di Jalan Pantura, yaitu jalur yang menghubungkan kota dari Jawa Barat ke Jawa Tengah melalui arah utara Jawa. Dan yang kedua yaitu pencapaian site yang sangat mudah. Dan yang ketiga, berada di kota Pekalongan yang memiliki aktivitas kegiatan yang tinggi. Dan yang keempat yaitu dekat dengan pintu tol Cipali. Masuk ke dalam site plan. Untuk site plan untuk nomor 1 yaitu pintu masuk kendaraan, nomor 2 yaitu untuk drop off, nomor 3 parkir mobil, nomor 4 parkir bus, nomor 5 yaitu parkir motor pengunjung, nomor 6 yaitu parkir motor pengelola, nomor 7 parkir mobil pengelola, nomor 8 yaitu taman, nomor 9 kolam, dan nomor 10 pintu keluar. Di sini masuk ke denah lantai 1. Untuk denah lantai 1 yaitu difungsikan sebagai zona edukasi dan informasi. Untuk denah lantai 1 sendiri terdapat lobi pada bagian tengah, kafetaria pada bagian depan dan belakang. Lalu terdapat ruang pameran batik dan musola dan juga ruang pengelola. Masuk ke dalam denah lantai 2 yaitu difungsikan sebagai zona komersil. Untuk denah lantai 2 sendiri terdapat ruangan-ruangan, yaitu yang pertama ada ruangan retail batik, lalu ruang pertunjukan untuk fashion show batik, lalu terdapat ruangan workshop untuk kerajinan kain tenun batik, dan terdapat ruangan perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potongan. Untuk potongan floor to floor tiap lantai yaitu mempunyai ketinggian 4,5 meter. Dan untuk masa pada bagian tengah atau lingkaran yaitu memiliki ketinggian 8 meter persegi dikarenakan terdapat di dalamnya ruang pertunjukan. Dan untuk kolom sendiri yaitu memiliki diameter 50 cm persegi dengan bentangan kolom masing-masing 10 meter persegi dengan ketebalan plat lantai yaitu 20 cm persegi. Untuk tampak pada bagian tengah yaitu terdapat lingkaran dengan fasad yaitu pola batik. Pola batik tersebut yaitu pola batik Pekalongan, karena untuk mempresentasikan daerah tersebut dan sebagai point of interest. Lalu masuk ke dalam isometri struktur. Untuk isometri yaitu untuk diameter kolom yaitu mempunyai diameter 50 cm persegi, masing-masing bentangan 10 meter persegi, dan ketebalan plat lantai 20 cm persegi. Untuk ketinggian balok 80 cm persegi dan lebar balok 40 cm persegi. Dan ini untuk suasana interior pada pusat batik Pekalongan. Pada sebelah kiri atas yaitu kafetaria pada pusat batik Pekalongan, yaitu yang terdapat pada bagian depan masa bangunan. Lalu untuk pada bagian kiri bawah yaitu tempat pameran yang berada pada lantai 1. Untuk bagian kanan atas yaitu terdapat ruang pertunjukan. Lalu yang bagian kanan bawah yaitu terdapat retail batik yang terdapat pada lantai 2. Di sini ada suasana eksterior. Untuk suasana pada bagian kiri yaitu terdapat suasana eksterior pada fungsi taman, yaitu letaknya pada bagian belakang. Dan untuk suasana eksterior sebelah kanan yaitu terdapat pada bagian depan bangunan. Dan ini terdapat perspektif mata burung dari keseluruhan bangunan dan site. Berikut video animasi
pada pusat batik Pekalongan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.